Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Muhammad Ridho Disira Sesa dengan NIM 044 Saya dan Ahmad Afandi Fauzan, NIM 030. di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek kelompok kami. Di sini kami membuat website bernama Thrift and Stash. Untuk fitur yang ada dalam website kami adalah login register, create iklan atau membuat iklan, lalu create iklan, update iklan, delete iklan, itu sudah mencakup CRUD dari website kami. Lalu ada sorting, filtering, searching, dan manage iklan. Untuk yang pertama, di sini ada halaman untuk about page. Di sini terdapat sedikit deskripsi dari website kami. Lalu di sini ada frequently asked question. Di sini bisa diklik dan bisa memunculkan frequently asked question yang sudah tersedia pada website kami. Untuk yang pertama, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu untuk halaman login. Jadi alurnya di sini sistem akan melakukan get request untuk halaman login. Jadi di code-nya ini kita masuk ke root. Ketika mengklik login akan melakukan get request untuk halaman login. Di sini ada fungsi get login yang akan meneruskan ke halaman login. Bisa dilihat di controller di sini. Nah, di sini ada fungsi get login yang akan menampilkan view halaman login. Nah, selanjutnya kita melakukan login. Nah, di sini ketika kita melakukan proses login, nah di sini sistem akan melakukan post request. Nah, di sini ada submit login. Bisa dilihat. Nah, submit login ini akan memvalidasi username dan password. Lalu akan mengenerate sesi, lalu akan mengarahkan langsung ke halaman post dan menampilkan peringatan sukses dan berhasil login. Jika terdapat kesalahan mungkin dari inputan username atau password, akan menampilkan username password atau salah. Nah, di sini kita bisa lihat kita sudah berhasil melakukan login. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan fitur yang kedua, yaitu tentang untuk bagian register. Untuk di register ini hampir sama dengan yang login. Sistem akan melakukan get request untuk menampilkan halaman ini, halaman register. Bisa dilihat. Nah, ini get register untuk menampilkan halaman registernya. Jadi di sini, nah di sini, ini get register menampilkan halaman register. Lalu kita coba memasukkan. Nah, ketika kita sudah memasukkan semua fieldnya, kita bisa melakukan pendaftaran untuk mendaftarkan akun kita ke dalam sistem. Kita bisa klik. Nah, ini kita sudah berhasil membuat akun. Di sini alurnya adalah ketika kita memencet tombol register, sistem akan melakukan post request submit register. Nah, di sini kita bisa lihat di user controller. Nah, di sini terdapat submit register. Ini kita mengharuskan untuk mengisi field nama, username, email, password, dan nomor telepon. Di sini semuanya harus diisi dengan ketentuan untuk username. Ini harus unik, jadi sistem akan mengecek
apakah ada kesamaan apakah ada kesamaan pada database. Jadi kalau misal username-nya sama, tidak akan melakukan post. Selanjutnya untuk email juga sama, jadi harus unik, tidak boleh sama dengan akun yang lain. Lalu password ini ketentuannya minimal 6 karakter dan cell number adalah 10 karakter. Lalu sistem akan melakukan hashing untuk passwordnya. Jadi akan lebih aman untuk menyimpan ke database karena password akan dienkripsi dan tidak terlihat oleh admin. Selanjutnya user akan dimasukkan ke dalam tabel user. Lalu setelah berhasil akan mengarahkan langsung ke halaman post dengan notifikasi sukses akun berhasil dibuat. Jadi seperti ini. Untuk fitur yang kedua yaitu post iklan. Ketika kita mengklik post iklan ini, sistem akan melakukan get request untuk halaman post iklan. Jadi semuanya hampir sama. Ketika kita mengklik tombol yang akan menampilkan halaman, selalu akan mengget halaman yang dituju. Kita coba mengisikan dulu. Nah, setelah kita melakukan pengisian terhadap field yang ada di sini, kita bisa melakukan mengunggah iklan yang telah kita isikan di sini. Untuk alurnya, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini terdapat post controller submit new. Di sini langsung akan mengsubmit isian yang sudah kita isikan pada field ini. Ketika diklik, sistem akan langsung mengarahkan ke halaman show page. Kita bisa lihat kita menggunakan selanjutnya post controller. Kalau yang tadi kita menggunakan user controller. Nah, untuk kontrolnya di sini submit new. Jadi semua field ini required. Jadi kita harus mengisikan semuanya. Dan untuk bagian price kita gunakan tipe numerik. Selanjutnya untuk mengetahui kepemilikan dari iklan itu, kita akan memasukkan user ID. User ID ini adalah user yang sedang login pada saat itu. Jadi nanti ID ini dengan user ini akan dimasukkan ke dalam tabel post. Selanjutnya, sistem akan melooping semua image yang telah kita masukkan dan menyimpannya di pihak ketiga. Kita menggunakan pihak ketiga yaitu Cloudinary. Jadi semua gambar akan disimpan di sana, lalu akan mengambil URL-nya saja dengan menggunakan get secure path. Selanjutnya ini akan dimasukkan ke dalam tabel post dan akan langsung mengarahkan ke halaman post yang di sini akan berisikan post/id post. Bisa dilihat di sini. Kita memiliki ID post untuk post ini iklan ini adalah 14. Selanjutnya adalah penjelasan tentang read. Jadi ketika kita berada di index di controller, sebelumnya di web dulu, itu kita masuk ke get request di post, di slash post ini. Setelah itu kita masuk controller ke function index, dicek apakah ada query. Nah, jadi kan kita punya fitur terbaru banyak dilihat, filtering, juga searching kan. Nah, jadi ketika misal kita sort terbaru, query itu short, value-nya latest. Jadi dicek apakah ada query short dan ada value latest. Kalau iya, berarti dari tabel post itu di query, di search berdasarkan latest dan juga di filter juga. Filternya sebentar. Lalu selanjutnya adalah tentang filter dulu. Nah, filter itu berada di dalam ini model WAS.
functionnya scope filter. Dicari ke dalam title, description, kategori, location di kolom tersebut. Query-nya di MySQL adalah select everything from post, di mana kategori, title, kategori location, ini berarti ada empat baris ya. Seperti query-nya tadi, kalau di sini kasusnya adalah piring. Itu kalau search. Kalau kategori sama ini where categories like ini. Oke, selanjutnya adalah tadi tentang filter. Oh, lainnya adalah paginate. Jadi setiap page dalam satu indeks ini maksimal berisi 16. Kalau lebih dari 16, kita akan next page. Oke, jika query-nya sort berdasarkan view times, itu kita masuk ke ini view or post-nya, query-nya berdasarkan order by view times. Nah, view times ini kasus kita itu berbeda. Jadi ketika di show page kita kan masuk ke sini. Nah, dilihat 16 kali. Ini kalau kita refresh tidak selalu tergenerate, tetapi kalau kita masuk ke session baru, kan sessionnya ke generate baru. Berarti postnya nambah, dilihat 17 kali. Oke, ini cara kerjanya yaitu kita menggunakan data viewer. Di show post, kita cek tabel data viewer. Tabel data viewer itu adalah tabel yang ini. Nah, ini berisi session ID dan post ID itu dikoncat dari satu. Tujuannya apa? Nanti dicek kalau session baru dan jadi session itu di postingan itu sebelumnya apa sudah pernah melihat. Kalau belum pernah melihat berarti kita generate, berarti view-nya bertambah. Kalau sudah pernah ada session itu di ID tersebut berarti kan sudah pernah melihat. Berarti ini variabel ini ada hasilnya. Kalau kalau ada hasilnya tidak diinkremen. Kalau tidak ada hasilnya kosong. Ini di create baru lalu view times di kolom post ini diinkremen. Itu caranya. Ini. Oke, lanjut di ini tadi. Kalau tidak ada query-nya, berarti kan default sorting kan, itu di defaultkan berdasarkan latest-nya, filter dan simple pagina tetap. Kalau dia itu ada sortingan, tetapi value sortingannya tidak memenuhi terbaru atau banyak dilihat, misal kita sort berdasarkan newest, kan kondisi ini tidak ada kan. Nah, kita not found, kita error, halaman tidak ditemukan 404. Kan sortingan ada, tetapi value yang tidak sesuai ini dan ini. Oke, kalau sudah, kita return view, itu index page. Di index page itu di sini, dan assign variable post. Nah, di sini setiap postnya itu di loop ke uh, komponen postcard. Jadi tiap postingan ini, nah, ini adalah komponen postcard. Postcard itu ini. Jadi postcard itu ini. Kembali ke indeks, setelah di loop sebanyak berapa kali, itu kalau ada. Kalau count-nya itu uh, tidak sama dengan 0, unless 0. Kalau 0, berarti iklan tidak ditemukan. Jadi kan postingannya belum ada. Oke, selanjutnya adalah tentang update, update postingan. Baik, selanjutnya adalah fitur edit. Kita get request ke edit, masuk ke controller, ke get request mana? Ini edit slash post slash edit dengan ID. Jadi di controller kita cari get edit berdasarkan ID. Kita harus pastikan kalau user saat ini itu yang login saat ini yang memiliki postingan. Misal saya log out dan saya cari lagi di kata misal saya mencoba edit
saya harus ke login dulu karena unauthorized. Terus kita mencoba edit, lalu kita coba ganti menjadi rak piring silver. Kita gambar tambahkan lagi, kita update, kita klik. Proses yang berjalan adalah kita submit edit, kita cek kedua kalinya apakah authorized, lalu dicek form fields-nya, title, kategori sesuai, lalu nah ini kasusnya kalau diupdate itu karena kita tidak bisa menghapus fitur ada tidak bisa hapus menghilangkan gambar yang lain, kita hanya bisa menambah. Jadi old image kita simpan dulu dengan postnya, lalu ini tetap di assign user ID-nya yang bersangkutan, dicek kalau ada image baru kan, kalau iya berarti sama seperti create di store and cloudinary, lalu get secure path untuk nambah URL, kestiman ke form fields kolom image. Setelah itu form fields di post, di update berdasarkan form fields. Dan kalau old image-nya ada, itu di merge. Kalau tidak ada kan berarti masuk ke form fields. Kalau ada berarti kan di merge antara form fields yang lama dengan post image yang baru. Kalau di save, direct ke postingan ID. Selanjutnya adalah fitur call. Jadi kan kita tidak mempunyai transaksi. Jadi kita hubungkan ke chat WhatsApp sehingga pengguna bisa fleksibel untuk menghubungi penjual. Kita klik WhatsApp, lalu otomatis ke WhatsApp kita. Nah, ini ke nomor pengguna yang menjual. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan fitur kami, yaitu untuk menghapus iklan. Untuk menghapus iklan di sini berada di dalam halaman show page. Nah, untuk prosesnya, ini prosesnya sangat sederhana sekali, yaitu hanya kita menggunakan root delete ini di post controller. Nah, nanti akan menghubungkan ke fungsi delete. Nah, di sini sistem akan mendeteksi terlebih dahulu apakah usernya sudah login. Dalam artian di sini yang bisa menghapus hanyalah user yang memiliki iklan tersebut. Jadi misalnya kita membuka iklan orang lain, nah di sini tidak akan muncul untuk penghapusan iklan. Nah, untuk ini adalah produk yang iklan yang sudah saya upload sendiri, jadi bisa kita hapus. Nah, ketika user ID-nya ini tidak sama dengan user yang login saat ini, maka akan melakukan abort. Anda tidak memiliki hak untuk itu, akan memunculkan notifikasi ini. Selanjutnya, jika user ID-nya sama, maka bisa langsung untuk menghapus dan langsung mengarahkan ke halaman post. Kita bisa mencoba. Ini kita klik. Nah, di sini akan terhapus dan tidak akan muncul di halaman post. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke dalam fitur kami yang selanjutnya, yaitu manage iklan. Di sini akan get request. Kita bisa lihat di sini get request berdasarkan user dan langsung akan mengarahkan ke halaman manage. Di sini user di sini akan berisi user dari kepemilikan iklan tersebut. Jadi fungsi ini akan menyamakan user ID yang ada di tabel post dengan user yang hasil query dari tabel user itu sendiri. Lalu akan di view di halaman manage dan akan melakukan perhitungan di sini untuk menghitung jumlah post. Nah, di sini jumlah post count
jumlah pos dari user yang bersangkutan. Jadi seperti itu untuk fitur manage iklannya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang database. Tabel pada database kita itu ada 3. Yang pertama adalah tabel user, tabel post, dan tabel detail viewer post untuk mengecek session dan post ID tadi. Untuk incremental viewer post, jumlah viewer. Di migration, kita bisa lihat bahwa user tabel seperti ini. Yang post tabel itu ada foreign key dari user tabel tersebut. Hingga untuk mengidentifikasi kepemilikan authorization. Di detail tabel, kita hanya memiliki ID dan concat dari ini, session ID, post ID yang dibuat di ketika kita show page. Nah, ini show page. Session ID kan ke create tadi, dengan kasus yang telah dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang relationship. Postingan belong to satu user, dan user memiliki has many, banyak postingan. Relationship terbatas pada user dan post, tidak terdefinisi di detail viewer, karena kita mendeklarasikan relationship tadi secara manual di post controller. Ini mengconcat 2 session dan kalau checkingnya seperti ini. Ini dicek ketika session ID itu concatan dari ini dan ini. Oke, selanjutnya adalah database seeding. Karena kita perlu database seeding data awal untuk pengembangan masalah atau urusan pengembangan, kita perlu seeding. Jadi dari factory itu kita buat packer sentence city, ini berdasarkan kolomnya. Untuk postingannya itu hasilnya adalah seperti ini. Jadi dari seeding itu title press ini di fake sentence-nya semua kita buat sebanyak ini di database seeder. Kita run sebanyak 15 di setiap user yang berbeda. User yang berbeda itu seperti ini, user 1, ini user 2. Baik, selanjutnya adalah tentang Cloudinary. Karena kita menggunakan image hosting, kita service di Cloudinary itu kita daftar, kita mendapatkan API, dan API kita masukkan ke env.env ini di Cloudinary ini, dan secara otomatis kita mendapatkan akses ke ke cloud storage kita. Di image kita masukkan ke sana, kita get URL dan ditampilkan di sini. Itu tentang Cloudinary. Selanjutnya adalah tentang deployment. Karena kita mendeploy menggunakan Railway. Di Railway itu ada free plan dengan batasan 500 jam per bulan atau sebesar $5 per bulan. Itu dikonversi menurut penggunaan konversinya menurut mereka. Jadi kita itu uploadnya di sini. Kita menghosting MySQL dan juga servernya, Laravelnya. MySQL kita secara real time dapat mengecek ini postingannya. Kita bisa mengontrol seperti SMPP ya, seperti itu phpMyAdmin maksud saya. Ini adalah user semua yang telah login. Di servernya kita sistemnya yaitu ketika kita commit update di sini di commit di GitHub, secara otomatis Railway itu mendeteksi adanya perubahan, langsung meredeploy code yang terbaru. Jadi langsung meredeploy. Setelah itu website versi terbaru bisa kita gunakan. Nah, untuk domainnya sendiri Railway kita bisa custom domain, tetapi hanya yang depannya saja. Kalau kita custom bisa, kita harus bayar custom.
itu tentang railway. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami dengan proyek kami yang bernama Trivenstas berbasis website. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.